Selamat pagi Sobat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi di dalam program Morning Call GPIB saat ini. Bersama dengan saya Pendeta Rocky Yunus, Pendeta Jemaat di GPIB Marturia Lampung, Pos Pelkes Waihandop. Sebelum kita menjalani keseharian kita saat ini, marilah kita dengan segala kerendahan hati menyempatkan waktu untuk membaca Alkitab serta merenungkannya secara bersama-sama. Saya mengajak Sobat GPIB untuk membuka Alkitab yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-29 sampai ke-32. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-29 sampai ke-32. Jika Sobat GPIB telah menemukan pembacaan kita saat ini, biarlah Alkitab kita tetap terbuka, mari kita berdoa. Tuhan yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Mengawali segala kegiatan kami pada saat ini ya Tuhan, kami dengan segala kerendahan hati ingin membaca Alkitab dan merenungkannya. Curahkan Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami mampu mengerti dan memahami apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami mampu mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah dan pengharapan kami ya Tuhan, kami persembahkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Sobat GPIB yang terkasih, saya akan membacakan ayat Alkitab kita pada saat ini. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 29 sampai 32 yang menyatakan, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataanmu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sobat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah nyanyian di dalam Kidung Keesaan. Kira-kira begini bunyinya. Sekarang Tuhanku, biarlah hamba-Mu pergi dengan sejahtera menurut firman-Mu. Karunia selamat-Mu telah kulihat nyata. Nyanyian yang ada di dalam Kidung Keesaan nomor 201 ini dikenal sebagai Nunc Dimittis atau nyanyian Simeon. Jika kita perhatikan syair dan bahkan liriknya yang ada itu sama seperti pembacaan kita saat ini. Dan tokoh Simeon ini, Sobat GPIB, adalah seseorang yang saleh. Adalah seseorang yang benar di hadapan Tuhan. Dan seseorang yang menantikan penghiburan bagi orang-orang Israel pada masa itu. Dengan kata lain, Simeon adalah seorang yang mempercayai nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Ia sedang menunggu hari itu. Hari di mana seseorang akan dilahirkan ke dunia ini untuk keselamatan seisi dunia. Dan atas kepercayaannya itu, atas penantiannya itu, Roh Kudus kemudian bekerja di dalam diri Simeon. Dikatakan di dalam ayat yang ke-26 bahwa Simeon tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Sebelum ia melihat Yesus itu sendiri. Dan terbukti Sobat GPIB, Simeon pada saat itu, pada masa itu, akhirnya bertemu dengan Yesus. Ketika Yusuf dan Maria membawa Yesus ke dalam bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya terjadilah nyanyian puji syukur Simeon ini. Ia bersukacita, ia bergembira, ia sangat bahagia. Karena apa? Karena ia bisa melihat penyelamat dunia secara langsung. Dan bahkan Simeon bisa menggendong bayi Yesus itu.
Dan bisa dibilang bahwa Simeon merupakan salah satu orang yang sangat beruntung di dunia ini. Begitu kan? Iya. Simeon mengatakan di dalam pembacaan kita bahwa ia pada akhirnya bisa pergi dengan damai sejahtera. Sesuai dengan apa yang sudah difirmankan kepadanya. Simeon berada di dalam damai sejahtera ketika ia melihat Yesus. Ketika ia berhasil menantikan kedatangan Yesus itu. Ia sungguh-sungguh merasa bersyukur. Dari sini kita dapat melihat bersama Sobat GPB bahwa kedatangan Yesus di dunia ini ternyata memang benar-benar membawa kebahagiaan. Benar-benar membawa kedamaian di dalam setiap orang yang percaya. Dan dari tokoh yang sangat luar biasa ini, kita belajar banyak hal Sobat GPIB. Yaitu bagaimana menantikan juru selamat dengan penuh keberimanan. Bagaimana menantikan juru selamat dengan penuh ketekunan. Dan bagaimana menantikan juru selamat dengan penuh pengharapan. Sama seperti Simeon dalam pembacaan kita saat ini. Ia menunggu dengan kepercayaan penuh. Ia menunggu dengan sukacita. Karena ia benar-benar mengimani apa yang sudah difirmankan itu. Dan untuk itu mau dikatakan kepada kita bahwa dengan iman, pengharapan dan ketekunan, inilah yang pada akhirnya membuat kita hidup di dalam damai sejahtera itu sendiri. Kehadiran Tuhan mungkin tidak kita lihat secara langsung. Karena itu sudah terjadi beribu-ribu tahun yang lalu. Namun satu hal yang pasti Sobat GPIB, fakta sejarah mengatakan secara langsung bagi kita di dalam pembacaan Alkitab saat ini. Bahwa Dia ada. Dan Simeon menjadi saksi nyata. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Tidak ada alasan untuk tidak berada di dalam damai sejahtera itu. Dalam menanti kedatangannya. Apalagi di dalam momen Natal saat ini. Kita sama-sama merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Ia yang datang dengan kesederhanaan. Ia yang datang dengan kelemah lembutan. Ia yang datang dengan penuh kasih. Membuat kita sebagai orang yang percaya itu kembali memiliki harapan untuk bersama-sama dengan Dia di keabadian. Jadi, mari di dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, masih di dalam suasana sukacita Natal ini, biarkanlah Roh Kudus tetap ada di dalam kehidupan kita bersama. Dan bahkan juga sebagai tanda syukur kita sebagai orang yang percaya, teruslah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan teruslah sebarkan sukacita yang kita rasakan ini kepada orang-orang di sekitar kita. Agar kita semua merasakan damai sejahtera itu sendiri. Dan mengakhiri renungan kita saat ini. Selamat menjalani kehidupan yang penuh dengan misteri ini. 4 hari lagi 2025 akan menjadi tahun yang baru bagi kita bersama. Mari kita tetap tanamkan sukacita dan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Bahkan juga di dalam keluarga kita. Serta teruslah berpengharapan pada Sang Penyelamat kita. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan telah menaungi dalam pembacaan Alkitab kami saat ini. Sehingga kami mampu merenunginya secara bersama-sama. Mengingatkan kami untuk selalu berada di dalam damai sejahtera itu. Untuk selalu berada di dalam sukacita itu. Dan untuk selalu berada di dalam kasih itu. Biarlah kasih, sukacita, dan damai sejahtera ini selalu ada di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi kami maupun di dalam setiap kehidupan keluarga kami. Dan biarlah juga ya Tuhan, kami tidak hanya merasakan sukacita itu ketika momen Natal ini saja, tetapi itu berlaku di dalam setiap kehidupan kami ke depannya.
Dan pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa di dalam setiap keseharian kami, mengawali segala kegiatan kami pada saat ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu menjaga, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit yang merugikan kehidupan kami. Dan biarlah kami selalu selamat di dalam menjalankan aktivitas kami saat ini. Inilah dan pengharapan kami ya Tuhan. Kami persembahkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan porak-poranda ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan memberkati.